Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ristianti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Hari ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri sebagai guru. Alur supervisi akademik ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Puput Ambarwati, SPD. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri 2 Penganten. Assalamualaikum Bu Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Eni. Nah, bagaimana kabar panjenengan pada hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Baik Bu Puput, sebelumnya bisakah Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Puput Ambarsari, SPD, SD Negeri 2 Penganten. Terima kasih ya Bu Puput ya atas perkenalannya. Seperti kesepakatan kita kemarin bahwa saya akan melakukan kegiatan pra-observasi nggih. Nggih, Bu Eni. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Ya, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Puput mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta potensi Ibu dalam mengajar. Setelah itu kita akan dapat bercerita. Yang santai mawon ya Bu Puput nggih. Nggih. Nah, di kegiatan pra-observasi ini Bu, saya ingin melihat kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada tahap observasi nanti nggih. Dari obrolan ini kira-kira apa yang Bu Puput harapkan? Yang pertama, saya senang ya karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Selain itu Bu, kita dapat saling bertukar pengalaman dan tukar pendapat. Setelah ini saya juga berharap saran untuk memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas agar lebih baik lagi. Oh, gitu nggih. Baik Bu. Jadi yang Ibu harapkan kita saling bertukar pendapat, tukar pengalaman dan berbagi informasi ya Bu ya. Saling berbagi pembelajaran yang akan kita lakukan besok. Dan semoga saya bisa membantu dan Ibu juga tidak terbebani nantinya nggih. Kalau boleh tahu, besok Bu Puput akan mengambil materi apa nggih? Jadi Bu, saya akan mengambil materi mata pelajaran IPAS bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Bagian tubuh tumbuhan Bu. Oh gitu, nggih. Jadi tujuan pembelajaran apa ya yang Bu Puput susun untuk besok? Tujuan pembelajaran saya besok adalah setelah mengamati bagian tumbuhan siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan benar dan melalui diskusi. Siswa dapat menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Nah, di sini tentu Bu Puput telah melakukan persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok ya. Apa saja kira-kira persiapan yang telah Ibu lakukan sampai saat ini?
Begini Bu, untuk persiapan pembelajaran besok, saya telah mempersiapkan perangkat pembelajaran, yaitu modul ajar maupun medianya. Demikian juga LKPD maupun evaluasinya Bu Eni. Oh, wah, jadi sudah lengkap ya Bu Puput ya. Nah, jadi panjenengan telah mempersiapkan terkait dengan pembelajaran besok. Nah, tentu ada beberapa materi yang Bu Puput merasa kesulitan dalam menyampaikan atau siswa kesulitan dalam menerima pembelajaran ini. Nah, hal ini berkaitan dengan materi yang mana kira-kira Bu? Baiklah Bu, dalam hal ini kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam menangkap pembelajaran. Ada yang mudah menerima, ada yang biasa saja, dan ada yang sulit sekali menerima pembelajaran. Oh, jadi dari sini dilihat dari kesiapan belajar siswa ya Bu ya. Ya. Nah, ada yang mudah, ada yang biasa saja, bahkan ada yang sulit saat menerima pembelajaran. Tentunya dengan kesiapan pembelajar ini, Ibu punya strategi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran besok. Ibu bisa ceritakan terkait dengan pembelajaran besok. Bagaimana Bu? Berhubung kemampuan murid beragam dalam pembelajaran, jadi saya harus menggunakan metode yang beragam pula. Di sini saya menggunakan media yang konkret dan sesuai dengan lingkungan dan menyiapkan LKPD, serta mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk yang sudah bisa saya berikan LKPD yang lebih menantang, untuk yang biasa saja dan kurang, tentunya saya berikan LKPD yang simpel dan lebih mudah. Oh gitu, bagus Bu Puput. Jadi panjenengan sudah mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan alat peraga dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagus Bu, di sini saya sudah melihat Bu Puput telah melakukan persiapan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid ya. Jadi saya rasa Ibu telah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi karena ada siswa yang membutuhkan bantuan. Di sini saya juga melihat alat peraga yang Ibu gunakan sudah sesuai dan konkret nggih. Kira-kira bantuan apa lagi yang akan Bu Puput berikan kepada murid? Saya akan berkeliling untuk melihat bagaimana cara siswa saya berdiskusi dan menyelesaikan LKPD-nya Bu. Oh gitu nggih. Baiklah Bu, tadi kita sudah bercerita tentang strategi pembelajaran. Nah, tentunya ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira kalau boleh tahu ya Bu Puput apa saja nggih? Baiklah Bu, di sini saya ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional. Ini berkaitan dengan anak yang sulit menerima pembelajaran. Padahal sudah diberi penjelasan berulang kali namun tetap tidak bisa. Oh, ngaten nggih. Jadi Ibu ingin mengembangkan kemampuan emosional nggih, sosial emosional terkait dengan anak yang sulit menerima pembelajaran yang kadang membuat emosi kita terpancing ya. Tentunya ada strategi yang akan Ibu lakukan terkait KSE yang ingin Ibu kembangkan. Strateginya, saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Oh, ngaten. Media yang saya gunakan benda konkret yang ada di sekitar anak, serta saya akan memutarkan video pembelajaran karena menurut saya hal ini akan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian terkait dengan strategi tentang pengembangan kemampuan emosionalnya Bu, bagaimana? Saya akan menyiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga dalam penyampaian materi lebih dapat diterima oleh siswa. Dengan demikian, tidak akan memancing emosi saya, dan saya juga akan menerapkan metode stop untuk diri saya, Bu. Oh, bagus Bu, rencana strategi yang akan Ibu lakukan. Kembali lagi bahwa dalam LKPD pemberian tugas nanti berbeda nggih Bu nggih. Jadi di sini saya menangkap Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses maupun produk, yaitu pada saat anak mengumpulkan hasil tugasnya nggih. Nggih Bu. Wah, seru sekali ya Bu ya obrolan kita hari ini dalam rangka kegiatan observasi ini. Dari pertemuan ini, apa kira-kira yang dapat Bu Puput simpulkan?
Kegiatan praobservasi ini begitu penting, artinya dalam melakukan pembelajaran kita harus memiliki planning atau direncanakan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dalam pembelajaran akan dapat kita persiapkan terlebih dahulu. Saya merasa selama ini dalam pembelajaran kurang mempersiapkan terlebih dahulu, Oh, gitu sehingga ya, Bu. kegiatan pembelajaran kurang optimal, Bu. Oh gitu nggih. Jadi secara tidak langsung praobservasi ini kita diingatkan tentang poin-poin penting apa yang perlu kita persiapkan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan menjadi lebih maksimal ya. Sama seperti yang saya rasakan Bu Puput, dengan adanya praobservasi ini guru menjadi lebih siap dalam mengajar. Apalagi kira-kira yang ingin Bu Puput sampaikan? Cukup, Bu Eni. Oh, baiklah Bu Puput, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melanjutkan supervisi di kelas nggih. Nggih. Semoga Bu Puput dapat menerapkan semua yang telah direncanakan dan pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat ya. Nggih, amin. Baik, sama-sama Bu Eni. Oh ya Bu Puput, nanti setelah kegiatan observasi selesai, kita dapat ngobrol kembali untuk mengetahui kira-kira apa yang belum terlaksana dan apa yang sudah terlaksana, serta apa rencana pengembangan Bu Puput untuk jangka panjangnya, nggih. Nggih, baik, siap Bu. Ya. Kira-kira pelaksanaan observasi kita lakukan kapan ya Bu ya? Gimana kalau besok saja? Oh baik, besok nggih Bu nggih. Nggih. Pelaksanaannya semoga berjalan lancar. Saya rasa cukup Bu Puput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hari yang cerah. Allahu Akbar. Ya, berarti semua dalam keadaan sehat ya. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini bisa dipimpin doa Mbak Zahira. Silahkan maju sini. Siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk lagi. Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Iya, Hari ini siapa yang tidak berangkat? berangkat semua. Berangkat semua. Anak-anak silakan berdiri semua. Nah, untuk menambah rasa semangat kita dalam pembelajaran hari ini dan untuk mengenang para jasa pahlawan, mari kita menyanyikan lagu wajib. Dipimpin siapa? Yang mau mimpin di depan? Mbak Zahra, sini maju. Teman-teman, Kita nyanyi sama-sama ya. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah tahu semua? sudah 3, 2, 1. satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengenal tentang bagian tubuh dari tumbuhan. Bu Guru punya apa ini? Tumbuhan. Tumbuhan ini terdiri dari apa saja? Ada apa? Ada akar, terus batang. Ini buah dan bunga.
Nah, jika akar ini Bu Guru potong, ini Bu Guru potong akarnya ya, apa yang akan terjadi pada tumbuhan ini? Akan mati. Kenapa bisa mati? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk jari. Ayo, siapa? Iya, Mbak Alin, silakan berdiri. Apa? Iya, ada jawaban yang lain? Tidak. Kenapa kalau akarnya ini dipotong, tumbuhan ini akan mati? Kenapa? Karena akar merupakan bagian terpenting bagi tumbuhan. Tumbuhan memperoleh makanan, nutrisi, memperoleh air dari akar. Nah, sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah video tentang bagian tumbuh dari tumbuhan. Nah, anak-anak perhatikan depan semua ya. Ini kita perhatikan video tentang bagian tubuh tumbuhan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh dari tumbuhan. Sudah paham? Ya, tadi terdiri dari apa saja? Akar, batang, daun, bunga, dan iya, dan buah ya. Nah, sekarang Bu Guru punya lembar kerja. Nanti dikerjakan bersama kelompok kalian ya. Ini buat kelompok 1. Ini buat kelompok 2. Kerjakan ya. Kerjakan dulu. Ada yang sulit? Lumayan. Enggak ya? Kerjakan. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya tentang bagian tubuh dari tumbuhan? Sudah? Terdiri dari apa saja tadi? Ada akar, batang, daun, bunga, buah. Ya, pinter. Nah, sekarang Bu Guru punya lembar kerja. Nanti dikerjakan bersama kelompoknya ya. Kalian mengamati bagian tubuh tumbuhan ini. Ini buat kelompok 1. Ini ya, lembar kerjanya dikerjakan di sini. Kalian mengamati ini. Ini buat kelompok 2. Kalian mengamati ini, terdiri dari apa saja? Ada apa saja ini? Ya, ditulis ya. Ada apa aja ini? Akar, batang, Iya. daun, Kerjakan ya. Ini diamati tumbuhannya. Terdiri dari apa saja? Ya, ditulis di situ. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalian presentasikan di depan ya. Satu kelompok, 1 orang. Mewakili kelompoknya ya. Kalian presentasikan di depan ya. Satu kelompok, 1 orang. Mewakili kelompoknya ya. Dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Zahira, maju. Sini, baca yang keras ya. kelompok 2.
Bagian tumbuh-tumbuhan yang kelompok kami amati terdiri dari daun, batang, dan akar. 1. Daun berfungsi sebagai tempat membuat makanan. 2. Batang berfungsi sebagai tempat berkembang biakan tumbuhan. 3. Akar berfungsi menyerap air. Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2, sini. Kelompok 1 siapa? Mas Arya, ya, sini maju. Baca yang keras ya. Bagian tumbuh-tumbuhan yang kelompok kami amati terdiri dari daun, bunga, batang, dan akar. Daun berfungsi sebagai tempat membuat makanan. Bunga berfungsi sebagai tempat berkembang biak tumbuhan. Batang berfungsi menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar berfungsi menyerap air. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bagian tubuh tumbuhan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar merupakan bagian terpenting dalam tumbuhan karena apa? Karena tumbuhan mendapatkan nutrisi, air itu dari akar. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru mau tahu gimana anak-anak perasaan kalian hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Nanti jangan lupa di rumah kalian mengerjakan tugas, yaitu mengamati bagian tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Dikerjakan di buku tugas ya. Ya, sebelum kita pulang, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, bisa dipimpin sama Mbak Zahira. Ayo silakan sini maju. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Ristianti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Pada minggu lalu, saya telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi. Kali ini saya akan mengadakan coaching untuk tahap pasca observasi. Berikut ini coaching yang akan saya laksanakan. Selamat siang. Selamat siang juga Bu Eni. Bagaimana kabar Bu Puput pada siang hari ini? Alhamdulillah keadaan saya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat Bu. Ya, begini Bu Puput, saya ingin meminta waktu Ibu sebentar nggih. Di sini saya akan melakukan percakapan terkait dengan kegiatan praktek mengajar kemarin yang sudah saya observasi. Dari obrolan ini, apa yang Bu Puput inginkan? Baik Bu, dari obrolan ini saya berharap dan ingin mengetahui apa kekurangan maupun kelebihan dari praktek mengajar saya kemarin. Dan saya berharap masukan dari Bu Eni. Baik Bu Puput, jadi panjenengan ingin sharing terkait apa yang sudah Bu Puput laksanakan, nggih? Nggih. Kemudian dalam observasi pembelajaran dan kemudian apa juga yang perlu diperbaiki. Iya Bu. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bu Puput setelah mengajar, nggih? Nggih. Saya merasa lebih lega Bu. Terkait pembelajaran yang kemarin sudah saya laksanakan, rencana pembelajarannya jauh lebih baik. Media pembelajaran juga tidak seperti biasanya. Jadi saya merasa lebih lega
plong gitu loh Bu. Gitu. Rasanya karena anak-anak terlihat antusias saat pembelajaran kemarin. Ya. Saya juga sudah melihatnya seperti itu, Bu ya. Kemudian saya ingin bertanya, apakah rencana perbaikan yang sudah Ibu sampaikan pada saat observasi itu, apakah sudah sesuai dan sudah tercapai, Bu? Sudah Bu, kemarin saya merencanakan memakai benda konkret, kemudian saya juga memutarkan video pembelajaran. Kemudian saya juga mendampingi anak saat melakukan diskusi. Jadi semua tahapan sudah Ibu lalui nggih Bu nggih? Nggih, sudah Bu. Baik, jadi rencana pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana Ibu ya. Kemudian terkait tujuan pembelajarannya, apakah kira-kira anak-anak sudah tercapai tujuan pembelajarannya dan apakah juga sudah sesuai dengan apa yang Ibu tulis di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran? Kira-kira apa yang nanti akan Bu Puput harapkan? Kemarin saya menuliskan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati bagian tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan benar dan melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan bagian tumbuhan dan fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Saya sudah koreksi dari hasil lembar kerja siswa. Siswa juga sudah menyelesaikannya dengan baik, Bu. Oh, jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya, Bu ya? Ya, sudah tercapai, Bu. Nah, sekarang mari kita identifikasi bersama terkait pembelajaran yang kemarin ya. Coba Ibu sampaikan kelebihan yang perlu panjenengan pertahankan dan kira-kira mana kekurangan nantinya yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kita kemarin. Bu, menurut saya yang sudah baik yaitu pada pembelajaran kontekstual karena sudah sesuai dengan apa yang anak butuhkan sehari-hari. Selain itu, sudah menggunakan benda konkret sehingga membantu dalam pembelajaran. Di samping itu, video pembelajaran juga sangat menarik perhatian anak. Mereka sangat antusias sekali, Bu. Oh, begitu nggih, Bu nggih. Jadi hal itu yang perlu panjenengan pertahankan, kemudian yang perlu ditingkatkan atau yang perlu panjenengan perbaiki untuk kedepannya itu apa nggih, Bu nggih? Jadi yang perlu saya tingkatkan adalah saya merasa bahwa pembelajaran masih kurang, Bu. Saya rasa kemarin itu saya sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Namun saya merasa kurang dalam persiapan. Walau sudah saya terapkan pembelajaran diferensiasi, tetapi saya rasa kurang maksimal. Oh, gitu nggih. Baik, Bu. Jadi di sini saya dapat menangkap yang perlu Bu Puput perbaiki yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dari perencanaan, proses maupun evaluasinya. Kira-kira begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan juga, Bu, terkait dengan pengembangan yang akan Ibu lakukan, karena Ibu barusan bercerita ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tentu Ibu punya strategi. Nah, strategi apa yang akan Bu Puput lakukan untuk perbaikan pembelajaran Bu Puput yang Bu Puput anggap kurang tadi? Nggih. Ini saya akan mencoba memperbaiki pembelajarannya, Bu. Kemudian juga saya harus lebih belajar lebih lagi. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM. Kemudian juga kegiatan KKG maupun sumber-sumber lain. Bisa dari YouTube atau media sosial yang lain, Bu. Gitu. Bagus sekali rencana Bu Puput ya. Jadi di sini ada 3 rencana yang akan Bu Puput laksanakan, yaitu dengan mengikuti pelatihan di Platform Merdeka Mengajar atau PMM, kemudian mengikuti kegiatan KKG, dan yang selanjutnya yaitu belajar mandiri ya, bisa dari media sosial, ya, bisa dari YouTube ataupun media sosial yang lainnya ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, ada target waktunya Bu kira-kira? Saya rasa secepatnya, Bu. Kira-kira waktu 6 bulan saya sudah dapat melaksanakannya. Baik, berarti semua sudah Bu Puput rencanakan ya. Harapan saya Bu Puput membuat catatan kecil agar tidak lupa, karena mungkin
banyak hal yang harus Ibu selesaikan ya, sehingga terkadang terlupakan dan juga perlu ditindaklanjuti. Saya doakan semoga lancar ya Bu ya. Kemudian dari sini kira-kira siapa yang menjadi motivasi dan sumber inspirasi bagi Bu Puput untuk belajar mengenai hal-hal yang baru? Yang pasti rekan-rekan guru di sekolah Bu, maupun dari kepala sekolah. Oh, baiklah Bu, terkait rencana Ibu, kira-kira Ibu punya jadwal yang akan Ibu lakukan nanti? Saya akan membuat jadwal atau catatan sebagai pengingat dan akan saya pajang agar saya mudah untuk melihat dan tidak lupa Bu. Jadi berarti Ibu mau membuat pajangan ya? Baiklah, tetap semangat untuk selalu mengembangkan diri dan untuk selalu menambah ilmu demi kemajuan pendidikan kita ya. Jadi semua yang telah Ibu sampaikan kira-kira ada tidak yang menjadi ganjalan dari Bu Puput? Saya rasa tidak Bu. Baiklah Bu, berarti Bu Puput sudah melaksanakan semua kegiatan supervisi akademik dan saya harapkan kegiatan praobservasi, observasi dan pasca observasi dapat bermanfaat bagi Bu Puput dan kita semuanya. Kemudian juga semoga Ibu dapat melakukan perbaikan pembelajaran agar berguna bagi Bu Puput, anak-anak dan terutama SD kita yang tercinta yaitu SD Negeri 2 Penganten. Terima kasih Bu atas waktunya dan saya dapat belajar untuk kegiatan mensupervisi dan coaching. Sekali lagi terima kasih dan semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi. Baiklah, demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.